Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang ukuran sudut, di mana ukuran sudut adalah derajat, menit, dan detik. Pertemuan yang minggu lalu sudah mempelajari ukuran sudut, derajat, dan radian, dan saat ini kita akan belajar ukuran sudut, derajat, menit, dan detik, dan akan mempelajari atau membahas perbandingan trigonometri. Yang pertama, ukuran sudut. Ukuran sudut yang dimana itu adalah derajat, menit, dan detik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui satu putaran penuh itu besar derajatnya adalah 360 derajat. Nah, kalau dalam jam itu 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Nah, kalau kita kembalikan 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Sedangkan 1 detik itu sama dengan 1/3600 derajat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui besar sudut masing-masing, 1 derajat 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 derajat 3600 menit. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kita ingin mengetahui besar masing-masing sudut setiap menitnya. Kita gambar dalam bentuk jam karena kita membahas tentang derajat, menit, dan detik. Ini berhubungan dengan jam. Kita gambar jam. Kita gambar jam. Ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Hapus saja. Ini angka 12, ini 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini jarum pendek, ini jarum panjang. Nah, kita ingin mengetahui setiap menitnya berapa derajat, besar derajatnya berapa setiap menitnya, dan berapa derajat setiap 5 menit. Pertama, untuk mengetahui besar sudut setiap menit atau tiap menitnya, setiap menit. Berarti satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Satu putaran penuh 360 derajat. Satu putaran penuh itu adalah 12 jam. Itu sama dengan 360 dibagi 12. Itu sama dengan 30 derajat. 30 derajat, maka dikatakan setiap menit. Berarti 30 per 1. Ini 12 ke 1 itu adalah 5 menit. Berarti 30 derajat dibagi 5 sama dengan 6 derajat. Berarti setiap menitnya adalah 6 derajat. Nah, untuk
menit, besar sudut setiap 5 menit, maka 360 atau satu putaran penuh per 12. Karena satu putaran penuh 12 jam itu sama dengan 30 derajat. Maka setiap 5 menit itu besar sudutnya adalah 30 derajat dan setiap menitnya itu besar sudutnya adalah 6 derajat. Kita ambil contoh soal. Nah, tentukan besar sudut terkecil ketika jam menunjukkan pukul yang A pukul 8.00, yang B pukul 15.00, yang C pukul 14.30, yang D pukul 18.30. Nah, langkah pengerjaannya yang untuk yang bagian A pukul 8.00. Pertama kita gambar jarum jamnya. Ini angka 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jarum pendeknya ke angka 8 karena pukul 8.00. Berarti jarum pendek ke angka 8. Sedangkan jarum panjang ke angka 12. Nah, kita mau mengetahui sudut terkecil. Kita ketahui dari gambar sudut terkecil adalah yang di dalam. Maka yang di dalam ini akan kita cari berapa sudut terkecilnya. Alfa terkecilnya berapa. Nah, cara mencarinya. Pertama, kita lihat dulu dari jarum pendek. Jarum pendeknya ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 langkah. Berarti 8 dikali, kita ketahui setiap 5 menit itu besar derajatnya adalah 30 derajat. Berarti 8 dikali 30 derajat sama dengan 240 derajat. Nah, sekarang untuk jarum yang pendeknya. Jarum pendeknya 8 kali 30 derajat sama dengan 240 derajat. Jarum panjangnya. Jarum panjangnya adalah di 12, berarti 0. 0 dikali 30 derajat. 0 dikali 30 derajat itu adalah 0 derajat. Maka diketahuilah besar sudut terkecil dari pukul 08.00 adalah 240 derajat dikurang 0 derajat sama dengan 240.
derajat. Nah, sekarang yang ditanya adalah sudut terkecilnya. Sudut terkecilnya tinggal kita kurangin dengan 360 derajat. Berarti 360 derajat dikurang, langsung aja ya. Langsung saja ke 360 derajat dikurang. Ini pengurangan 240 derajat dikurang 0 derajat sama dengan 360 dikurang 240 itu adalah 120 derajat. Maka besar sudut yang terkecil adalah sebesar 120 derajat. Itu yang bagian A. Untuk yang bagian B, bagian A-nya pukul 8.00 besar sudut terkecilnya adalah 120 derajat. Untuk yang bagian B pukul 15.00. Pertama, kita gambar jamnya atau perputaran jamnya. Nah, di sini angka 12, 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dikatakan 15.00. 15.00 berarti jarum pendek menuju angka 3, jarum panjang menuju angka 12. Yang mau ditanya adalah besar sudut terkecil. Yang terkecil kita ketahui dari gambar adalah yang di dalam. Maka yang mau dicari atau yang ditanya adalah sudut terkecil yang di dalamnya ini berapa. Nah, secara gambar bisa kita lihat ini adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku bernilai sebesar 90 derajat. Tapi kita cari dengan menggunakan rumusnya. Yang pertama, kita harus tahu jarum pendeknya dulu. Kita lihat dulu jarum pendek. Jarum pendeknya. Jarum pendek yang pertama 12 ke 3 itu adalah 3 langkah. 3 dikali setiap per 5 menit itu sebesar 30 derajat. Maka 3 dikali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Itu untuk yang jarum pendek. Yang jarum panjangnya, jarum panjang karena dia di angka 12, maka 0 per 60 dikali 30 derajat. Itu sama dengan 0 derajat kan? 0 derajat. Maka untuk mengetahui jarum ini antara jarum panjang dan jarum pendeknya, besar sudut yang terkecil adalah besar sudut terkecil dari pukul 15.00 adalah ini kurangkan, berarti 90 derajat dikurang 0 derajat sama dengan 90 derajat. Inilah yang terkecilnya, 90 derajat. Nah, untuk yang bagian C, itu pukul 14.30. Yang bagian D tadi pukul 18.30. Nah, langkahnya sama juga. Gambar jamnya dulu. Gambar jamnya. Ini angka 12, ini angka 3, angka 6, angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang dikatakan 14, 30. Berarti jarum pendek di angka 2 lewat, dan jarum panjangnya di angka 6. Nah, sekarang kita mau mencari besar sudut terkecil. Kita ketahui dari gambar, sudut yang terkecil itu yang ini, yang di dalam. Berarti ini yang mau kita cari, sudut yang terkecilnya. Langkah pertama, jarum pendeknya. Jarum pendeknya itu ini 2 langkah. 2 langkah ke angka 2. Berarti ini ada 2 bagian. Satu dia melewati angka 2, satu dia 2 langkah dia ke depan. Berarti 2 dikali setiap 5 menit itu 30 derajat. 2 dikali 30 menit sama dengan 60. 2 dikali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Yang kedua, ini karena dia melewati, cara mengetahui besar sudutnya, ini adalah 30 menit. Berarti 30 per 1 jam itu 60 menit. Berarti 30 per 60 dikali 30 derajat sama dengan, ini 30 sama 60, ini setengah. Setengah dikali 30 itu 15 derajat. Maka total dari keduanya ini adalah 60 derajat tambah 15 derajat sama dengan 75 derajat. Itu untuk yang jarum pendeknya. Lalu untuk yang jarum panjangnya itu ada 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Berarti 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Maka diketahuilah besar sudut terkecil dari pukul 14.30 adalah 180 derajat dikurang 75 derajat. Itu sama dengan 105 derajat. Itulah besar sudut yang di dalam. Yang besar sudut yang di dalam kita peroleh adalah 105 derajat. Sudah? Itu yang untuk bagian C. Untuk bagian D sama juga. D itu dikatakan pukul 18.30. Kita gambar jamnya. Ini angka 12, 3, 6, 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Dikatakan di situ pukul 18.30. Berarti jarum pendek menuju angka 6 lewat, jarum panjang menuju angka 6. Karena 18.30. Nah, cara mengetahuinya, kita ketahui dari gambar, sudut terkecilnya adalah yang terbesar dengan yang terkecil ini, yang ini sudut terkecilnya. Inilah yang mau kita cari berapa. Nah, cara mengetahuinya, jarum pendeknya itu, perhatikan ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ada sisa sedikit. Berarti 6, ini untuk yang pertama, 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Untuk yang kedua, ini karena ada melewati angka 6, jarum panjangnya itu adalah 30 menit. 30 menit per 60 menit
dikali 30 derajat, karena setiap 5 menitnya itu besar derajatnya adalah 30 derajat. Maka ini setengah, 30 dengan 60 setengah. Setengah kali 30 derajat itu 15 derajat. Maka 180 derajat tambah 15 derajat sama dengan 195 derajat. Untuk jarum panjangnya, jarum panjang itu adalah 6 langkah, berarti 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut terkecil dari pukul 18.30 adalah yang terbesar dikurang yang terkecil, berarti 195 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 195 derajat dikurang 180 derajat. Itu sama dengan 15 derajatlah besar dari yang jarum panjang terpanjang dengan jarum pendeknya. Itu adalah 15 derajat. Nah, begitulah cara menentukan besar sudut terkecil dari suatu jam yang menunjukkan waktu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengkonversikan suatu sudut dalam bentuk desimal. Mengkonversikan besar sudut ke dalam bentuk desimal. Nah, kita ambil satu contoh soal. Kita ambil satu contoh soal. Yang pertama, nyatakan besar sudut berikut ke dalam bentuk desimal. Nah, yang A itu adalah 95 derajat 30 menit. Yang B 110 derajat 36 menit. Yang C itu 25 derajat 45 menit. Yang D 197 derajat 22 menit 30 detik. Nah, cara pengerjaannya pertama, yang untuk satu bagian A itu adalah 95 derajat 30 menit. Nah, kita ketahui 1 derajat itu 60 menit, 1 menit 60 detik. Kalau 1 derajat 3600 detik. Jadi kalau kita mengubah menit ke bentuk derajat itu akan menghasilkan desimal. Nah, cara mengubahnya gimana? Kan 1 menit itu 1 derajat itu 60 menit. Jadi kalau 1 menit itu 1/60 derajat. Nah, caranya
95 derajat tambah 30 menit, itu kita konversikan dulu ini ke bentuk derajat seperti yang di sampingnya. Berarti 95 derajat tambah 30 menit per 60 derajat. Ini sama-sama dibagi 30 menghasilkan setengah. Setengah itu adalah 0,5. Berarti 95 derajat tambah 0,5 derajat itu sama dengan 95,5 derajat. Itu yang untuk bagian A. Untuk yang bagian B-nya 110 derajat 36 menit sama dengan 110 derajat tambah 36 menit. Karena dia mau diubah atau dikonversikan ke bentuk derajat per 60 derajat, maka ini 36 dengan 60 sama-sama dibagi 12. Kalau dibagi 12 ini 3, dibagi 12 ini 5. Berarti 110 derajat, 110 derajat ditambah 3/5 itu adalah 0,6 derajat, maka 110,6 derajat. Itu untuk bagian C-nya. Yang untuk bagian D-nya, bagian C-nya, yang A itu adalah 95,5 derajat, yang B 110,6 derajat. Yang C-nya itu soalnya 25 derajat 45 menit. Ubah ke bentuk desimal. Langkahnya adalah 25 derajat tambah 45 ini menit. 45 menit per 60 derajat sama dengan ini sama-sama dibagi 15. 15 ini 3 bagi 15 ini 5. 60 derajat dibagi 15 itu 4 derajat. Nah, caranya berarti 25 derajat tambah 3/4 itu adalah 3/4 itu sama dengan 0,75 derajat. Berarti totalnya adalah 25,75 derajat. Yang bagian D itu adalah 197 derajat 22 menit 30 detik. Maka cara mengkonversikannya ke bentuk desimal berarti 197 derajat tambah 22 menit tambah 30 detik. Ini masing-masing ini ubah ke bentuk derajat. 1 menit berarti per 60 derajat. Ini detik ubah ke bentuk derajat. Berarti 1 menit tadi adalah 1 detik adalah 3600 derajat. Sama-sama kita sederhanakan atau biar lebih mudah, maka 197 derajat tambah ini samakan ke 3600 derajat. Ini dibagi 3600 dibagi 60 itu adalah 60 dikali 22 berarti 1320 tambah 30 sama dengan 197 derajat tambah ini 1350 per 3600 sama-sama dibagi berapa ini bisanya?
Nah, ini sama-sama kita bagi 45. Dibagi 45 ini 3, ini dibagi 45, ini 8. Maka diperolehlah 197 derajat ditambah 3/8 itu adalah 0,375 derajat. Maka diperoleh 197,375. Nah, setelah mengkonversikan derajat ke bentuk desimal, sekarang kita akan mengetahui bagaimana mengkonversikan besar sudut ke bentuk derajat menit dan detik. Nah, cara mengkonversikannya, kita ambil satu contoh soal. Nyatakanlah besar sudut berikut ini dalam bentuk ukuran derajat menit dan detik. Nah, cara untuk mengkonversikan besar sudut ke bentuk derajat menit dan detik. Yang A itu adalah 65,8 derajat. Yang B 84,43 derajat. Yang C itu 130,125 derajat. Dan yang D 98,525 derajat. Nah, untuk mengkonversikan keempat ini, langkah pertama, bagian yang A 65,8 derajat. Langkah pertama kita pisahkan dulu. Berarti 65 derajat tambah 0,8 karena di belakang koma adalah 1, 0,8 derajat. Nah, kita harus mengkonversikannya dalam bentuk derajat menit dan detik. Ini masih derajat, berarti 65 derajat ditambah, kita ubah ke menit, berarti 0,8 dikali 60 menit. 0,8 dikali 60 menit. Selanjutnya berarti 65 derajat tambah 0,8 dikali 60 itu adalah 48 menit. Berarti di sini adalah 65 derajat 48 menit. Untuk yang B-nya, itu adalah 84,43 derajat, itu sama dengan yang A. Berarti 84 tambah 0,43 derajat, di belakang koma adalah
2 digit. Berarti 84 ini derajat ubah ke dalam bentuk menit. Berarti 84 derajat tambah 0,43 dikali 1 derajat itu 60 menit. Berarti 60 kali 60 menit. Maka 84 derajat ditambah 0,43 dikali 60. Selanjutnya 84 derajat tambah 0,3 kali 60 derajat. 0,43 kali 60 derajat itu adalah 25,8 menit. Ini derajat, berarti kita jumlahkan 84 derajat 20 tambah 25 menit tambah 0,8 menit. Nah, ini bersisa 0,8. Berarti 84 derajat tambah 25 menit tambah kita konversikan ke dalam bentuk detik. Berarti 0,8 dikali 60 detik. Maka hasilnya adalah 84 derajat tambah 25 menit tambah 0,8 dikali 60 itu adalah 48 detik. Maka diperoleh 84 derajat 25 menit 48 detik. Untuk bagian C itu adalah 130,125 derajat itu sama dengan 130 derajat tambah 0,125 derajat. Ini kita ubah ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Berarti 130 derajat tambah 0,125 dikali 125 derajat. Berarti kita ubah ke menit, berarti kalikan 60 menit. 60 menit maka 130 derajat ditambah 0,125 dikali 60 menit itu sama dengan 7,5 menit. Nah, di sini ada desimalnya 1 digit. Berarti 130 derajat tambah 7 menit tambah 0,5 menit. Kita ubahlah yang ini 0,5 menit ini ke dalam bentuk detik. Berarti 130 derajat tambah 7 menit tambah 0,5 dikali 1 menit 60 detik. Berarti kali 60 detik. Berarti dia hasilnya adalah 130 derajat tambah 7 menit tambah 0,5 kali 60 itu adalah 30 detik. 30 detik maka diperoleh 130 derajat 7 menit 30 detik. Yang bagian D itu adalah 98,525 derajat itu sama dengan 98 tambah 0,525 derajat. Kita konversikan yang 0,525 itu dikalikan ke 1 menit 1 derajat itu 60 menit. Berarti 98 ditambah 98 derajat tambah 0,525 kali 60 menit. 60 menit itu diperoleh berarti 98 derajat tambah 0,525
0,525 kali 60 menit sama dengan 31,5 menit. Nah, ini di belakang koma masih ada 1 digit. Berarti kita ubah lagi 95 derajat tambah 31 menit tambah di belakang koma 1 digit berarti 0,5 menit. Berarti kita konversikan yang 0,5 menit ke dalam bentuk detik. Berarti 98 derajat tambah 31 menit tambah 0,5 dikali 60 detik. Maka 0,5 dikali 60 detik. Maka diperoleh 98 derajat tambah 31 menit tambah 0,5 kali 60 itu adalah 30 detik. 30 detik berarti 98 derajat 31 menit 30 detik. Itu kalau mengkonversikan besar sudut ke bentuk derajat, menit, dan detik. Selanjutnya kita akan mengetahui penjumlahan dan pengurangan derajat, menit, dan detik. Penjumlahan dan pengurangan derajat, menit, dan detik. Nah, untuk mengetahuinya, kita ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh soal. Contoh soal. Hitunglah besar sudut dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Yang untuk yang A, 9 derajat 25 menit 30 detik. 25 menit 30 detik ditambah 2 derajat 45 menit 45 detik. Nah, yang B, 27 derajat 40 menit 15 detik tambah dikurang 15 derajat 35 menit 25 detik. Nah, contohnya seperti ini. Yang bagian yang A. Yang A itu adalah contoh dari penjumlahannya. 9 derajat 25 menit 30 detik ditambah dengan 2 derajat 45 menit 45 detik. Nah, ini kan masih belum lewat dalam 1 jam. Ini belum lewat dalam 1 menit, ini belum lewat dalam 1 menit. Kita jumlahkan. Dijumlahkan berarti 30 detik ditambah 45 detik. Berarti 75 detik. 25 menit ditambah 45 menit. Berarti dia 70 menit. 9 derajat tambah 2 derajat, 11 derajat. Kan satu derajat itu 60 menit dan 1 derajat itu 3600 detik. 1 derajat 60 menit, 1 menit 60 detik. Ini udah kelebihan. Berarti di sini kita kurangkan dari menit ini adalah 60, berarti di sini 15.
15 menit. Nah, yang 60 menit itu 60 detik itu sama dengan 1 menit. Pindahkan ke sini berarti 70 ditambah 1 menit berarti 71 menit. Nah, sedangkan ini udah kelebihan. Kelebihan 11 menit. Berarti 60-nya pindahkan ke dalam bentuk derajat, sisalah dia 11 derajat. Ini seharusnya kan masih 11 derajat. Maka dia di sini 15 derajat. Ini 11 derajat, ini 12 derajat. Karena di sini kita pindahkan di sini 60 detik itu sama dengan 1 menit. 1 menitnya ke sini. Jadi sisanya 15 detik. Nah, setelah 1 menitnya pindah ke 70 tambah 1, 71, lebihlah 11 menit. Nah, karena lebih 60 menit pindahkan ke 1 derajat. 1 derajat itu 60 menit. Berarti di sini bersisa 11 menit. Di sini tambahkan 60 menit itu sama dengan 1 derajat. Berarti 12 derajat. 12 derajat 11 menit 15 detik. Inilah hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya. Nah, untuk yang bagian B, 27 derajat 40 menit 15 detik dikurang 15 derajat dikurang 35 menit 25 detik. 27 derajat 40 menit 15 detik dikurang 15 derajat 35 menit 25 detik. Nah, ini mau kita kurangi. Kita kurangi 15 dikurang 25 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 menit dari sini. 1 menit 60 detik. Berarti 60 tambah 15 75. Berarti di sini sudah 75 menit. 75 detik. Nah, sekarang 75 detik dikurang 25 itu adalah 50 detik. 50 detik. Ini udah dikurangi 1 berarti 39. Ini udah dikurangi 1 jadi 39 menit. 39 menit dikurang 35 menit berarti 4 menit. 27 derajat dikurang 15 derajat. Ini kan tidak ada dikurangi dari yang kawannya. Berarti tetap 27 derajat dikurang 15 derajat sama dengan 12 derajat. Maka diperolehlah 12 derajat 4 menit 50 detik. 12 derajat 4 menit 50 detik. Begitu cara mengkonversikan